tahun nanti, dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk di sini. Anda lihat saja nanti, Anda nggak percaya. Saya bersumpah, KPK itu tidak busuk. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang dulu pernah diputusin tapi kemudian nggak terima dan masih ngejar-ngejar. Entah karena mantan kita yang terlalu nyaman atau ngerasa susah untuk move on gitu. Tapi pada intinya cerita semacam itu hari ini terjadi antara KPK dan Novel Baswedan. 75 orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan termasuk Novel Baswedan itu sekarang menolak keputusan KPK bahwa 24 orang akan dibina dengan wawasan kebangsaan gitu. Mereka merasa dihinakan. Mereka merasa pembinaan wawasan kebangsaan itu adalah sebuah penghinaan dan mereka merasa lebih baik dipecat daripada dibina. Saya bingung gitu. Penghinaan dan pembinaan itu memang mirip secara kata gitu pengucapan, tapi kan maknanya beda jauh gitu ya. Sejak kapan sebuah pembinaan bisa disebut sebagai penghinaan? Oke lah, misalkan mereka ngerasa bahwa mereka sudah tahu kok soal Pancasila, mereka sudah tahu soal NKRI dan komitmen Merah Putih dan seterusnya. Bukankah itu mestinya mereka gampang aja untuk lolos gitu? Kalaupun dibina lagi, diajari lagi, ya ikut aja gitu. Atau ujungnya nanti mereka lulus kok gitu. Itu sama kayak saya, misalkan saya kan lulusan pesantren ya. Di kampus saya di universitas itu ada tes bahasa Arab. Bahasa Arab saya sudah lumayan lah. Kemudian tesnya ini gampang banget gitu. Tesnya tuh tes dasar lah. Dan saya nggak protes dan saya nggak ngerasa dihina. Karena apa? Karena gampang lolosnya gitu. Kalaupun ikut kelasnya, ikut pembelajarannya, ya kan saya udah tahu dan saya nggak ngerasa terhina dengan itu gitu. Kenapa orang KPK merasa dihina dengan pembinaan wawasan kebangsaan ini, Bu? Apakah kemudian ini semakin menunjukkan bahwa mereka ini kadrun gitu? Yang kalau dengar suara nyanyian Indonesia Raya mereka kabur dan protes gitu. Jangan-jangan nggak gitu ya. Kalau soal kadrun itu biasa aja sebenarnya gitu. Kita jangankan di KPK, di banyak lembaga tuh ada gitu. Di kementerian ada, di BUMN ada gitu. Orang-orang yang setiap hari anti Pancasila, anti dengan demokrasi, tapi setiap hari mereka juga hidup makan dari gaji dari negara. Gitu. Biasa aja sebenarnya. Cuma kan ini KPK, lembaga pemberantasan korupsi yang hidup dengan banyak aturan begitu ya. Dan mereka harus patuhi. Tapi sekarang kita ditunjukkan dengan orang-orang yang tidak mau ikut aturan dan nggak mau patuh dengan aturan yang sudah disepakati gitu. Kalau mereka bilang ini adalah pelemahan KPK, skenario dan seterusnya, itu berarti kan mereka sebenarnya menuduh semua pihak yang terlibat dalam tes wawasan kebangsaan itu mereka berkonspirasi untuk menyingkirkan 75 orang ini gitu. Mereka menganggap bahwa semua lembaga pemerintah itu nggak bisa dipercaya hanya karena mereka nggak lolos tes wawasan kebangsaan. Ini kan mengkhawatirkan sekali begitu. Bagi saya pemecatan itu sebenarnya hal yang biasa gitu. Saya juga pernah bekerja gitu, dipecat biasa gitu. Dipecat itu kan bisa karena soal kontraknya sudah selesai atau kita dinilai tidak perform oleh pimpinan begitu, atau dinilai ini ada masalah di dalam dan harus dipecat gitu. Biasa sebenarnya. Orang kalau dipecat ya kita cari kerja lain gitu, bukan maksa untuk masuk di dalam dan mau mengeluarkan orang yang pimpinan perusahaannya gitu. Yang dilakukan Novel dan kawan-kawan sekarang kan justru mereka mau bertahan dan mau mengganti si Firly, si ketua KPK. Ini kan repot ya. Ibarat itu buruh mau tetap bekerja terus mau pimpinan perusahaannya diganti CEO-nya. Kan gak masuk akal. Tapi ya mungkin ini sebuah contoh betapa buruknya KPK dan ada masalah serius di internal KPK. Karena orang-orang kayak Novel Baswedan itu sudah belasan tahun, 14, 15 tahun, 16 tahun di KPK gitu. Mereka sudah terlalu lama berkuasa dengan posisi yang sama. Mereka merasa apa ya, orang yang berkuasa terlalu lama itu cenderung semena-mena gitu. Contohnya siapa? Soeharto gitu. Yang otoriter, yang semena-mena, nggak mau ikut aturan ya Soeharto. Ya mirip nih. Novel Baswedan kalau diberi kesempatan lagi sampai 32 tahun mendatang, mungkin jadi otoriter juga di dalam KPK gitu. Lawang 14 tahun aja udah kayak gini gitu. Udah sebegitu busuknya gitu. Nah, ini semakin menunjukkan sebenarnya memang ada masalah serius dan harus dievaluasi sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Pak Jokowi itu memang bilangnya
nggak setuju dengan 75 orang ini kalau sampai dipecat semuanya, dan kemudian pengangkatan ASN terhadap orang KPK ini tidak boleh sampai merugikan. Harus dijadikan evaluasi demi perbaikan bersama, baik secara institusi ataupun individu. Nah, ini kan perbaikan sedang mau dilakukan nih. 24 orang ini mau dibina gitu. Tapi mereka nggak mau. Ya udah pecat aja lah. Pecat aja. Dan Novel Baswedan, saya jadi teringat dengan Anies gitu. Mungkin karena sama-sama Baswedan ya, satu keluarga ya kebun semua ini kayaknya gitu. Sama. Karena Novel Baswedan dengan kasus ini malah ngadu ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ada kasus dipecat, ada kasus tes wawasan kebangsaan dan nggak lulus, ngadunya ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia gitu. Ini apa hubungannya? Apakah gedung KPK itu ada gerejanya atau bagian dari gereja, salah satu gereja di Indonesia? Bagaimana gitu? Karena membingungkan gitu. Masalah di KPK kok ngadunya ke Persekutuan Gereja gitu. Ini kan sama kayak orang misalkan ada kasus pecel lele begitu, pedagang pecel lele, tapi dibelain sama pedagang tukang sapi gitu. Kalau tukang sapi ngebelain pedagang soto daging, itu masih nyambung, ada hubungannya gitu. Ini pecel lele dibela sama pedagang kambing, pedagang sapi. Apa hubungannya lele sama sapi? Dimakan aja nggak mau tuh. Apakah sapi makan lele? Kan enggak ya gitu. Nah, tapi ya secara keseluruhan saya seneng-seneng aja gitu, karena PGI juga ternyata merespon dan meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan gitu, dan mereka membela betul 75 orang KPK dan termasuk Novel Baswedan ini. Saya seneng gitu. Di sisi lain saya seneng karena apa? Karena sebagai Muslim saya tuh sering malu dengan kelakuan-kelakuan MUI gitu ya. MUI itu setiap melakukan pernyataan tuh sering memalukan gitu, karena mereka ini mengurusi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan mereka gitu, nggak ada hubungannya sama Majelis Ulama Indonesia, tapi diurusin gitu. Nah, PGI sekarang kalau ngurusin soal KPK itu jadi sama kayak MUI gitu, jadi sama-sama mengurusi yang bukan urusannya gitu. Dan saya kalau ketemu sama Mar Kristiani, kita jadi nggak malu-malu banget lah. Kalau di Islam ada MUI, ya di Kristen ada PGI, ya udahlah kita bully masing-masing lembaga gitu. Jadi seimbang sekarang gitu, adil gitu. Terima kasih Mas Novel. Nah, soal demo Firly di KPK kemarin juga lucu. Jadi ada wartawan datang gitu mewawancarai pendemo dan dibilang bahwa pendemo ini nggak tahu alasan dia demo. Pokoknya dia disuruh datang dan ikut demo lah. Dan kemudian di framing seolah-olah itu settingan untuk membela Firly. Sehingga menurut framing media itu seolah-olah Firly ini apa ya, terancam posisinya gitu. Padahal kalau kita jujur sebenarnya yang terancam ya Novel. Kok malah Firly yang mau diancam? Yang Firly ya biasa-biasa aja lah. Dan kalau soal mendukung dan propaganda itu memang luar biasa gitu. Karena ternyata urusan Novel Baswedan dan 75 orang ini dibela oleh ex-jubir dan mantan pimpinan KPK dulu. Menurut ex-jubir KPK gitu, sekarang sudah ada 500 orang. Bahkan klaim terakhir itu ada 700 orang yang mendukung agar 75 orang ini tetap di KPK. Ini bagi saya tafsirannya ada banyak gitu. Ini berarti menunjukkan bahwa Novel Baswedan memang luar biasa di KPK, luar biasa berkuasanya gitu. Nggak penting siapa pimpinannya, yang penting Novel tetap berkuasa dan bisa menguasai seluruh isi orang-orang mayoritas staf di KPK gitu. Karena kalau benar 500 orang ini mendukung Novel Baswedan kan bahaya sekali gitu. Betapa berkuasanya Novel dibanding Firly gitu. Ini yang pimpinan siapa sebenarnya? Tapi kalau ingat bahasa 500, saya jadi teringat dengan cerita 2019 lalu gitu. Sebenarnya ketika Firly mau diajukan sebagai calon pimpinan KPK, memang sudah ada penolakan dari 500 orang staf KPK. Jadi kalau sekarang ada klaim 500 orang mendukung 75 orang yang nggak lolos tes wawasan kebangsaan, ya mungkin ini 500 orang yang emang nggak dukung Firly dulu gitu. Ini soal konflik kepentingan yang emang nggak mau mendukung ketua KPK yang baru gitu. Emang segitu berbahayanya KPK ya, segitu busuknya gitu. Karena kita itu kan sebenarnya nggak tahu KPK itu kayak gimana sih sebelumnya gitu.
Karena ketika mereka mau diawasi dengan RUU yang baru, begitu undang-undang baru, mereka nggak mau. Ketika dibuat Dewan Pengawas, mereka nggak mau. Sekarang mereka dites wawasan kebangsaan, mereka juga nggak mau. Ini kan artinya mereka ini nggak mau taat aturan dan nggak mau ada aturan di dalam sana yang bisa mereka membuat semena-mena. Terserah mereka lah pokoknya. Pokoknya kalau mereka bilang ditangkap, ya ditangkap. Itu kan kasihan gitu, Mbak. Jadi jangan heran kalau kemudian belakangan ini muncul ada kasus suap. Jadi KPK meminta suap terhadap calon orang yang mau ditersangkakan. Diperas dulu gitu. Kemudian ada juga cerita soal kepala daerah yang tidur di rumah dinasnya, kemudian diajak ke Jakarta untuk jadi saksi begitu. Tapi kemudian ketika sampai di gedung KPK ditetapkan sebagai tersangka dan diklaim ditangkap saat terjadi operasi tangkap tangan. Ini kan fitnah yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mereka emang nggak taat aturan dan nggak mau diatur gitu. Nah, ini apa ya? Saya jadi teringat dengan istilah ular di semak belukar gitu. Karena Pak Jokowi itu diem aja sebenarnya selama ini gitu kan. Tapi ular-ular di KPK itu kelimpungan keluar-keluar sendiri gitu, menunjukkan jati diri mereka sendiri, menunjukkan bahwa mereka ini benar-benar bermasalah dan sangat serius masalahnya di dalam KPK gitu. Kalau sampai benar 700 orang mendukung Novel Baswedan dan taat kepada Novel Baswedan gitu, berbahaya sekali. Itu apa ya? Pengaruh Novel itu apakah benar sebesar itu gitu? Apakah benar sekuat itu di KPK? Ini berbahaya gitu. Karena Novel sudah bertahun-tahun di KPK, belasan tahun, dan dia semena-mena gitu. Itu saya jadi teringat dengan laporan Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden itu melaporkan kasus korupsi besar. Tidak disebutkan apa kasusnya, tapi mungkin kita bisa reka-reka sekitar Jiwasraya atau Asabri atau sejenisnya begitu. Dan itu tidak diproses sama KPK. Bayangkan loh. Dilaporkan oleh Presiden, kasus besar tidak diproses oleh KPK. Ini menunjukkan apa? Semakin menunjukkan bahwa mereka emang nggak mau ngurusin korupsi yang bener-bener gitu. Mereka cuma mau main ini untuk kepentingan politik, untuk nyerang orang-orang kepala daerah untuk menyerang partai-partai tertentu demi pesanan atau jual beli hukum gitu. Ini kan menunjukkan bahwa memang masalahnya yang luar biasa besar ini bagaimana cara kita menyelesaikannya gitu. Apakah KPK ini mau dipertahankan ataukah mau kita bubarkan? Itu pertanyaan sekarang gitu. Kalau mau kita pertahankan, ya sudah kita pertahankan dan tetap pecat 51 orang itu. Kalau 500 orang atau 700 orang kompak menolak dan pecat dan minta mereka dipecat gitu, mengundurkan diri, ya udahlah bubarin aja sekalian gitu ya. Karena udah terlalu busuk orang-orang ini gitu. Main sembarangan, nggak mau diatur, nangkep orang dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan ambisi-ambisi pribadinya gitu. Bahwa kemudian ada testimoni orang-orang KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan mereka merasa mereka juru kunci atau saksi kunci dari semua kasus-kasus yang ada. Mereka merasa punya data. Kenapa mereka nggak gelar perkara gitu? Kalaupun mereka dipecat setelah ini misalkan, mereka kan bisa jadi saksi gitu. Kalau memang datanya ada, mereka kan bisa bawa gitu. Kenapa sekarang mereka main propaganda seolah-olah itu mereka orang yang suci dan mereka merasa mau disingkirkan oleh tes wawasan kebangsaan gitu? Apa hubungannya gitu? Kita justru khawatir dengan lembaga yang terlalu berkuasa, yang semena-mena, tapi kemudian juga tidak mau diatur oleh negara. Ini menunjukkan apa ya? Seolah-olah mereka ini negara dalam negara gitu. Seolah-olah KPK ini lebih berkuasa dari pemerintah Indonesia gitu. Ini berbahaya sekali. Jadi bagi saya keputusannya apakah ini mau dibubarkan atau enggak KPK, bagi saya lebih baik dibubarkan nampaknya. Karena sudah terlalu luar biasa mengkhawatirkannya gitu. Udah nggak mau ngurusin korupsi, ngurusinnya yang kecil-kecil, yang 20 juta, 30 juta, yang penting ada urusannya sama partai yang bisa menjelek-jelekan partai tertentu gitu. Mereka urusin tuh. Dibanding urusan kasus triliunan yang memang bisa menyelamatkan aset negara, mereka nggak mau urusin. Kalau kayak gini ya ngapain kita ngasih gaji mereka gitu. Itu sama aja kayak kita ngasih gaji orang-orang yang anti Pancasila gitu kan. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.